Assalamualaikum Dunsana. Pulau Sumatera yang juga dikenal sebagai Suwarna Bumi merupakan pulau yang memiliki banyak peninggalan budaya dari masa klasik, yaitu masa pengaruh Hindu-Buddha. Beberapa candi kuno telah ditemukan di pulau ini seperti Candi Muara Takus di Riau dan Candi Bahal di Sumatera Utara. Namun, candi-candi yang ada di Sumatera Barat belum banyak diketahui publik, kecuali oleh kalangan tertentu yang tertarik pada penelitian. Stereotip mengenai Sumatera Barat seringkali terbatas pada gambaran tentang rumah gadang, tari piring, dan kehidupan budaya dan keagamaan yang kental. Padahal ranah Minangkabau sebenarnya memiliki banyak peninggalan budaya masa lalu yang berasal dari interaksi dengan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Pengaruh budaya Hindu-Buddha di Sumatera Barat dapat ditelusuri sejak tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi, dimulai dari peristiwa ekspedisi Pemalayu. Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kartagama yang merupakan naskah Jawa kuno mencatat bahwa pada tahun 1275 Masehi, Raja Kertanagara mengirimkan ekspedisi ke Malayu dengan tujuan menjalin persahabatan antara Kerajaan Singasari, Jawa dengan Malayu, Damasraya, Sumatera untuk bersama-sama menahan ekspansi Kaisar Kubilai Khan dari Cina. Dalam upaya mempererat persahabatan antara dua kerajaan, Kertanegara mengirimkan Arca Amongapasa pada tahun 1286 Masehi kepada Raja Srimat Tribuwanaraja Mauliwar Mawadewa yang berkuasa di Malayu Suwarna Bumi. Arca Amongapasa merupakan pahatan kelompok arca yang menggambarkan Dewa Amongapasa, sejenis penjelmaan Badohisatwa Alowiketawara yang agama Buddha yang bersifat demonis dan ditemani oleh 13 dewa lainnya. Arca ini kemudian ditempatkan di Damasraya, Padang Roco, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Meski belum diketahui dengan pasti penyebab terpisahnya arca dengan lapiknya tersebut, Arca Bairawa yang ditemukan pada tahun 1935 dipindahkan ke Bukit Tinggi, lalu dibawa ke Jakarta dan kini berada di Museum Nasional Jakarta. Lokasi situs Padang Roco, situs Rambahan, dan situs Pulau Sawah, tempat kompleks Candi Pulau Sawah berada, sebelumnya menjadi satu-satunya yang penting semasa Kerajaan Melayu Damasraya. Pada masa kekuasaan Raja Aditya Warman, pusat pemerintahan Melayu Damasraya kemudian dipindahkan ke daerah Pagaruyon, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bukti pemindahan pusat kekuasaan politik ini ditemukan berdasarkan banyaknya prasasti Aditya Warman yang ditemukan di sekitar Pagaruyon. Penelitian tentang kepurbakalaan di DAS Batanghari, Sumatera Barat telah berlangsung sejak abad ke-19. Beberapa peneliti Belanda seperti Verkerk, Pistorius, Van Steen, Kallevelds, dan F.M. Snitger telah menyumbangkan informasi mengenai adanya bangunan candi bata di daerah tersebut. Pada tahun 1991, perhatian kembali meningkat dengan berdirinya Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sumatera Barat dan Riau. Sekarang dikenal sebagai Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batu Sangkar.
Ekskavasi dan riset berkelanjutan telah dilakukan oleh balai tersebut bekerja sama dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 1991, 1992, 1993, dan 1994. Salah satu temuan terbaru adalah situs Pulau Sawah, di mana terdapat 9 gundukan tanah munggu yang mengandung struktur bangunan Candi Bata di dalamnya. Dari 9 munggu tersebut, 2 munggu telah berhasil diekskavasi dan ditemukan struktur bangunan Candi Bata yang masih dapat direkonstruksi bentuk kaki candinya. Situs ini memiliki ciri khusus, yaitu dikelilingi oleh anak-anak sungai di sekitar kompleks bangunannya. Selain itu, di seberang sungai dari situs Pulau Sawah, terdapat situs Candi Buki Awang, Muambia. Di bagian hulu DAS Batanghari, terdapat situs Rambahan yang menjadi lokasi ditemukannya arca Among Hapasa yang dikirimkan oleh Raja Kertanagara untuk Kerajaan Melayu Damasraya. Di tengah gemuruh hutan lebat dan tanah Sumatera Barat, kekayaan sejarah dan budaya masa lalu semakin terungkap. Beberapa situs candi klasik ditemukan di sekitar DAS Batanghari dan Kabupaten Pasaman, membuka tirai masa lalu kerajaan Hindu-Buddha di pulau ini. Salah satu situs candi yang menarik perhatian adalah situs Padang Roko, di mana Candi Satu, Candi Induk ditemukan. Candi Satu memiliki ukuran yang mengesankan, menjorok ke muka sekitar 2,50 meter dan lebar 3,80 meter. Pintu masuknya memiliki 5 buah anak tangga yang terhiasi pelipit tangga dengan panjang 2 meter dan lebar 0,74 meter. Meski sebagian pelipit tangga dan struktur bangunan telah rusak, bangunan candi ini masih memperlihatkan keteraturan susunan bata dan teknologi pemasangan yang cermat. Dengan pondasi campuran kerikil, kerakal, dan batu pasir, Candi Satu menghadirkan pesona masa lalu yang misterius. Tak jauh dari Candi Satu terdapat Candi Dua yang berdenah bujur sangkar dan sudah berhasil dipugar. Selain itu, di area yang sama juga ditemukan Candi Tiga dengan teknologi pemasangan yang berbeda. Candi Tiga menggunakan sistem tumpang tanpa penggosokan, menunjukkan perkembangan gaya arsitektur yang berbeda pada masa itu. Perjalanan menyusuri kekayaan sejarah Sumatera Barat tak berhenti di situ. Sekitar 6 km ke arah hilir dari DAS Batanghari, ditemukan situs Padang Lawe. Meski belum diketahui dengan pasti lokasi keberadaan candi di situs ini, namun sisa-sisa bata kuno yang ditemukan menjadi tanda pentingnya situs ini dalam menyusul puzzle masa lalu pulau. Tak hanya di sekitar DAS Batanghari, Kabupaten Pasaman juga menyimpan beberapa peninggalan candi. Candi Tanjung Medan adalah salah satunya, ditemukan secara tidak sengaja pada saat pembangunan irigasi. Dengan 6 bangunan candi yang tersebar di wilayah seluas lebih kurang 18.000 meter persegi, situs ini menjadi bagian yang sangat penting dari kebudayaan yang hilang di Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar juga memiliki peninggalan prasasti dari masa lalu Melayu kuno pada abad ke-13 atau 14 Masehi yang merupakan situs bersejarah di Sumatera Barat. Sumber sejarah menyebutkan bahwa Raja Adityawarman memerintah di wilayah tersebut dan meninggalkan prasasti-prasasti yang berarti matahari dari keluarga Warma Dewa. Dengan semakin banyaknya temuan dan penelitian tentang situs-situs candi klasik ini, kita semakin mendekati kebenaran sejarah dan budaya Pulau Sumatera. Setiap temuan menjadi bagian penting yang belum diungkapkan sebelumnya
dan membawa kita lebih dekat pada identitas dan sejarah Indonesia yang kaya dan mendalam. Keberhasilan pemugaran dan konservasi situs-situs candi ini adalah peran penting dalam menjaga kekayaan warisan budaya bangsa.